Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan kanal YouTube video pembelajaran materi Bahasa Indonesia, yaitu Debat. Buku yang digunakan adalah buku dari Kemdikbud tahun 2015, kemudian peta konsep untuk materi debat. Ini ada 4. Yang pertama adalah menemukan esensi debat, yang kedua mengonstruksi bagian dalam debat, yang ketiga menganalisis isi debat, yang terakhir adalah berlatih praktik debat. Oke teman-teman, untuk memperoleh informasi secara mendalam, simak dan pahami video materi debat sampai usai. Oke, untuk membuka materi debat, ya pertama-tama kita harus menyamakan persepsi agar maksud dan manfaat dari materi debat dapat kita terima, dapat kita peroleh dengan sama. Baik teman-teman, perlu diketahui bahwa kegiatan debat ini mengutamakan keterampilan berbicara, wawasan luas dan mendalam, dan kemampuan untuk mempertahankan pendapat. Kemudian, berdebat akan terlihat indah, menarik, dan seru ini jika partisipan saling menjunjung tinggi etika dan estetika debat. Oke, kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu menemukan esensi debat. Ada 3 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah merumuskan esensi, yang kedua mengidentifikasi unsur-unsurnya, dan yang terakhir merumuskan tata cara debat. Kita masuk ke topik pertama, merumuskan esensi debat. Teman-teman, esensi atau hakikat dari hasil debat ini dapat diperoleh dengan memahami setiap pertanyaan dan jawaban dari kedua belah pihak. Artinya apa? Artinya saat kita membaca atau memahami atau bahkan menonton kegiatan debat, maka alangkah baiknya kita mencatatnya, poin-poin pentingnya, baik itu dari pertanyaan maupun dari jawabannya, sehingga kita akan menemukan esensi dari debat. Apa sih esensinya? Apakah intinya? Kemudian hal penting apa lagi yang dibicarakan? Nah, itu akan diperoleh. Misalnya dalam contoh di buku paket ya, ada satu teks debat, yaitu dengan mosi bahasa Inggris sebagai alat yang penting di era globalisasi. Kemudian ada pihak pro dan ada pihak kontra. Ya, kedua belah pihak ini saling mendukung atau menolak dari mosi yang diberikan. Nah, untuk itu kita harus baca dan pahami terlebih dahulu. Silahkan untuk dibaca dan dipahami dengan cara pause video ini atau dibaca di buku paket Anda masing-masing. Oke ya, setelah dibaca dan dipahami, tentunya ada 9 pertanyaan yang menyertai di buku paket. Nah, ke-9 pertanyaan beserta jawabannya, kalau kita pahami dengan saksama, itu adalah esensi hasil debat pada mosi bahasa Inggris sebagai alat yang penting di era globalisasi. Coba kita analisis secara singkat. Mengapa teks tersebut tergolong debat? Nah, ini teman-teman bisa baca dan dipahami bahwa teks itu dimasukkan debat karena di dalamnya ada 2 pihak yang saling menyampaikan pendapat dan memberikan argumen untuk mendukung pendapatnya mengenai mosi ya. Yang kedua, siapa pihak yang sedang berdebat? Tentu orang yang setuju dan orang yang tidak setuju dengan mosi tersebut ya, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca dan pahami. Nah, kalau kita simak dan pahami dengan menyeluruh, maka jawaban-jawaban dari ke-9 pertanyaan ini merupakan esensinya ya, atau hakikat dari debat pada mosi bahasa Inggris sebagai alat yang penting di era globalisasi. Oke, kesimpulannya untuk di topik pertama, bagaimana cara merumuskan debat, maka kita harus mencatat keseluruhannya, baik itu dari pertanyaan maupun jawaban-jawabannya. Oke ya, teman-teman juga perlu ketahui bahwa dari hasil debat ini biasanya diperoleh satu sudut pandang baru. Ya, ketika selesai berdebat maka akan ada satu sudut pandang baru dari berbagai pihak. Ya, artinya pihak-pihak yang mengikuti debat. Kemudian sudut pandang baru itu bisa diterima kedua belah pihak. Meskipun demikian, tidak jarang saat debat berakhir, keduanya tetap pada posisi awal, yaitu setuju atau tidak setuju dengan mosi. Jadi, hasil debat yang diperoleh menjadi sudut pandang baru ini belum tentu dapat diikuti oleh pihak-pihak yang mengikuti debat.
kita masuk ke topik kedua, yaitu mengidentifikasi unsur debat. Teman-teman, kegiatan debat ini dapat berjalan jika telah memenuhi unsur-unsur pembangun. Namanya juga unsur pembangun ya, berarti unsur-unsur itu merupakan rancang bangun ketika kegiatan debat dilakukan. Nah, unsur-unsur pembangun itu apa saja? Yang pertama adalah mosi. Ya, mosi adalah topik yang diperdebatkan. Kemudian dari mosi maka muncullah tim afirmasi atau tim pro yang setuju, yang mendukung mengenai mosi tersebut. Ya, ada pro, tentu ada kontra. Artinya pihak yang tidak setuju dengan mosi disampaikan. Nah, ada pula tim netral, ya. Ini adalah pihak yang tidak memihak keduanya, tidak memihak oposisi, tidak memihak afirmasi, dan juga mempunyai pandangan tersendiri tentang mosi. Ya. Nah, ini adalah pihak netral. Kemudian ada penonton dan juri. Nah, penonton di sini adalah orang yang mengikuti, ya, orang yang juga terkadang menyampaikan semangatnya, ya. Kemudian juga memberikan applause ketika pernyataan-pernyataan atau pendapat dan argumen tersebut bagus, ya. Kemudian ada juri, tentu ini adalah pihak yang menilai. Kemudian ada moderator, yaitu pemandu debat. Yang terakhir ada penulis atau notulis. Nah, ketujuh unsur debat ini, ya, jika terpenuhi semua, maka sah untuk menyelenggarakan kegiatan debat. Mengapa harus ada beberapa unsur ini? Karena ini adalah unsur-unsur yang mendukung, menunjang kegiatan debat. Nah, berikutnya teman-teman ada tugas yang perlu kita bahas bersama-sama karena ada soal yang menyertainya. Di sini ada mosi penyerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Oke, sah, ada satu mosi. Kemudian ada moderatornya, ya, teman-teman bisa memperagakan sendiri. Kemudian ada ketiga tim, juga nampak semuanya di sana, afirmasi, oposisi, netral. Kemudian moderator membuka, afirmasi, oposisi, dan netral mempunyai waktu sendiri-sendiri ya untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, yang tidak tampak tentu adalah notulis, kemudian tidak ada juga juri, ya, tidak ada juga penonton. Namun tidak apa, karena ini hanyalah contoh secara tertulis. Oke, setelah teman-teman baca pahami mengenai mosi penyerapan kosakata bahasa asing, maka teman-teman tentunya dapat menjawabnya, ya, berdasarkan soal yang tersedia. Yang pertama adalah sebutkan unsur-unsur manusia dalam teks debat. Ya, teman-teman sudah disebutkan pada unsur pembangun debat tadi, ya, ada 7. Kemudian sebutkan unsur-unsur manusia atau siapa saja yang ada dalam debat, sama dengan di nomor 1, ya. Kemudian jelaskan peran masing-masing unsur manusia dalam debat, ya, sudah disinggung tadi, ya, unsur dari moderator itu apa, ya, afirmasi ini ngapain, oposisi, netral, penulis, ya, atau juri dan lain sebagainya itu tugasnya apa. Nah, ini teman-teman sudah mendapatkan info di awal tadi. Yang ketiga, teks debat, ya, pada mosi ini, ya, seringkali tidak ada tim netral. Nah, ini bagaimana pendapat Anda? Jadi, menurut Anda, kalau tidak ada tim netral itu bagaimana? Apakah debat tersebut dapat berjalan atau yang lain? Nah, ini silahkan untuk dijawab. Kemudian nomor 5, debat pada dasarnya hampir sama dengan diskusi, yaitu membutuhkan moderator dan sekretaris. Dalam teks debat ini tidak tampak adanya peran sekretaris. Ya, menurut pendapatmu, apakah dalam debat diperlukan seorang sekretaris? Nah, ini juga silahkan dijawab. Nah, di sini saya sudah memberikan jawaban. Tentu ini menurut pandangan saya. Jika teman-teman mempunyai pandangan yang lain, itu juga tidak masalah. Silahkan disampaikan sendiri di buku tugasnya masing-masing. Yang ketiga atau topik ketiga yaitu merumuskan tata cara debat. Bahwa salah satu kesuksesan dalam berdebat itu adalah memperhatikan dan memahami tata caranya, teman-teman. Ya, ini penting sekali karena memperhatikan waktu dan memahami bagian-bagian apa dari tiap pihak atau perannya itu perlu untuk dikuasai. Karena ini adalah berbicara mengenai teknis, ya, tata cara, prosedural dan teknis. Nah, kita mempunyai banyak wawasan terhadap mosi, kita mempunyai banyak bukti untuk mendukung mosi tersebut atau untuk menolak mosi tersebut, tapi semuanya itu tidak berjalan lancar jika
kita tidak juga memahami tata cara debat. Meskipun kita mempunyai wawasan luas, bukti yang kuat, tetapi kalau waktu menjadi kendala saat penyampaian, maka itu menjadi nilai kurang bagi tim-tim yang mengikuti debat. Untuk itu, perlu untuk merumuskan tata cara debat dan memahaminya. Yang pertama adalah diberikan waktu 3 menit oleh moderator. Artinya, kegiatan debat itu dibuka oleh moderator. Tentu moderator juga mengalokasikan waktu bagi tiap tim untuk memperkenalkan tim dan anggotanya. Kemudian menyampaikan juga waktu yang akan diberikan. Kemudian ada alokasi waktu 15 menit. Nah, artinya apa? Artinya penyampaian pernyataan topik oleh jubir tiap tim. Tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral ini harus mempunyai satu jubir untuk menyampaikan pernyataan topiknya terkait mosi yang disampaikan atau menanggapi mosi yang disampaikan. Kemudian penyampaian pernyataan topik ini disampaikan secara bergiliran, berarti 15 menit dibagi 3 orang ya. Jadi ada 5 menit untuk afirmasi, 5 menit oposisi, dan 5 menit untuk netral. Moderator juga mengalokasikan waktu 9 menit ya untuk melaksanakan debat. Kemudian tiap tim ini mendebat pernyataan pihak lain. Afirmasi mendebat oposisi atau sebaliknya, atau afirmasi mendebat netral atau sebaliknya. Ya, siklusnya seperti itu. Kemudian tim yang didebat ini mempertahankan pernyataannya. Ya, ini harus bisa untuk mempertahankan. Untuk mempertahankan itu, maka harus memerlukan alasan, bukti, dan data pendukung. Dengan alokasi waktu 9 menit, maka tiap tim harus menjalankan tugasnya dengan sangat baik serta efektif terhadap waktu. Kemudian moderator juga mengalokasikan waktu 5 menit kepada tiap tim untuk menyampaikan simpulan. Nah, tiap tim ini menyampaikan simpulan setelah mendengar pendapat dan sanggahan dari masing-masing tim atau lawannya. Kemudian yang terakhir, moderator mengalokasikan waktu 3 menit menutup debat sesuai dengan mosi yang disampaikan, sesuai dengan mosi yang telah diperdebatkan, sehingga penutupan dari moderator ini juga menjadi menarik. Baik, kita masuk ke submateri B, yaitu mengonstruksi bagian-bagian debat. Ya, ada 3 topik yang akan dibahas. Yang pertama adalah merumuskan mosi berdasar isu yang berkembang, kemudian menyusun pendapat disertai argumen, ya, baik itu mendukung maupun menolak mosi, dan yang terakhir adalah menyimpulkan hasil debat. Kita masuk ke topik pertama, merumuskan mosi berdasar isu yang berkembang. Teman-teman, mempertahankan mosi dengan argumen dan data pendukung saat berdebat ini seperti prinsip teks eksposisi, yaitu menyampaikan pendapat argumen disertai dengan bukti yang jelas. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mendalami mosi debat. Nah, permasalahan yang sedang berkembang ini dapat dijadikan mosi untuk berdebat. Ya, ini sebagai tahap untuk merumuskan, ya, maka para partisipan ini penting untuk memahami isu-isu yang sedang berkembang. Ya, misalnya ketika akan ada lomba debat, maka penting sekali bagi para peserta untuk peka ya terhadap isu-isu yang berkembang, sehingga ketika ada mosi yang disampaikan, ketika mosi itu disampaikan sebelum berdebat, maka para partisipan akan mempunyai wawasan yang begitu luas, cepat, akurat untuk menentukan bukti-bukti yang dijadikan dasar untuk mendukung. Begitu ya. Baik, ada satu tugas ya untuk mengawali topik pertama. Yang pertama adalah tugas untuk menentukan mosi dalam debat. Ya, teman-teman, di sini ada 5 kutipan debat. Ya, maka Anda semua harus menentukan mosinya. Ya, ini ada nomor 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang pertama mengenai tawuran, yang kedua mengenai bencana alam, yang ketiga adalah aksi brutal para supporter bola, yang keempat perubahan cuaca, yang kelima penolakan UNBK. Nah, ini adalah isu-isu yang memang sedang berkembang. Maka Anda dituntut untuk dapat berlatih, dapat menentukan ya mosi yang sesuai dengan permasalahan yang sedang berkembang. Contohnya di kutipan debat pertama,
Menurut saya, tawuran antar pelajar tidak saja terjadi karena karakter anak-anak yang cenderung brutal. Lebih dari itu, tawuran terjadi karena anak-anak mendapat teladan yang kurang baik dari para pemimpin bangsa yang sibuk saling berebut kekuasaan dan saling menghujat. Televisi dan internet pun dengan bebas menyajikan berbagai aksi brutal yang membuat anak-anak tergoda untuk meniru. Nah, berdasarkan kutipan debat ini, maka mosi yang dapat ditawarkan adalah seperti tawuran pelajar terjadi karena karakter anak-anak yang cenderung brutal. Oke, kita pilah dulu. Kita singkirkan dulu kutipan debat, kita fokus pada mosi. Ya, misalnya ada mosi, tawuran pelajar terjadi karena karakter anak-anak yang cenderung brutal. Nah, ada satu mosi ini, kira-kira teman-teman ada di tim apa? Atau hati nuraninya itu bagaimana ketika merespon mosi ini? Apakah setuju dengan tawuran pelajar ini karena anak-anak yang cenderung brutal? Atau tidak setuju? Atau netral yang mempunyai sudut pandang sendiri atau tidak memihak keduanya. Nah, itu adalah hebatnya mosi ya. Jadi mosi ini memang ketika disampaikan mengandung pro dan kontra, sehingga ada 2 tim atau 3 tim yang ingin untuk mendukung atau menolak atau bahkan tidak keduanya. Nah, itu bisa teman-teman lengkapi di tugas kedua, 3, 4, dan kelima ya, untuk menjawab mosi yang tepat berdasarkan isu yang sedang berkembang. Kemudian ada tugas yang kedua, yaitu berlatih menyusun mosi dengan bertolak dari tema-tema berikut ini. Acara talk show di televisi. Nah, ini ada rangsangan berupa satu tema talk show di televisi ya. Kira-kira jawabannya apa atau mosinya yang tepat apa? Tentu teman-teman harus membuat mosi yang mengandung pro dan kontra. Ujian nasional, membawa HP, dan budaya baca. Nah, di sini saya mencontohkan satu, yaitu membawa HP ke sekolah. Ya, menurut saya mosi yang paling tepat adalah siswa dilarang membawa HP ke sekolah karena lebih banyak menimbulkan dampak buruk daripada bermanfaat. Nah, saat mendengar mosi ini tentu teman-teman terbagi ya. Ada yang menolaknya, ada yang mendukungnya, atau bahkan tidak keduanya. Maka dari itu, untuk menjawab mosi di tema pertama, kedua, dan keempat, teman-teman harus menggali informasi sendiri sehingga dapat menentukan mosi yang tepat. Kita masuk ke topik yang kedua, yaitu menyusun pendapat disertai argumen. Ya, menyusun pendapat ini bisa mendukung atau menolak mosi. Teman-teman, tugas utama peserta tim ya dalam debat ini sebelum berdebat adalah memperoleh informasi terkait mosi. Ya, ketika kita mengetahui mosi yang akan diperdebatkan, maka kita harus memperoleh informasi sebanyak mungkin ya. Kemudian wawasan yang diperoleh akan menjadi argumen soalnya nanti. Artinya apa? Penggalian informasi itu akan menjadi satu wawasan bagi Anda semua. Nah, wawasan itu nanti akan disampaikan menjadi bentuk pendapat atau argumen, sekaligus disertai dengan bukti yang valid. Nah, ini menjadi setali 3 uang ya. Kita memperoleh informasi menjadi wawasan, kemudian menjadi argumen. Tentu kita harus melengkapinya dengan bukti yang valid. Kedalaman argumen dan keakuratan bukti ini akan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan tim ya. Jadi keberhasilan tim selain tata cara debat ya, tentu juga kedalaman argumen dan keakuratan bukti dalam mempertahankan pendapatnya di setiap peran yang mereka lakukan. Ada contoh di sini. Pendapat dan argumen dalam kutipan debat. Menurut saya, tawuran antar pelajar terjadi tidak saja karena karakter anak-anak yang cenderung brutal. Lebih dari itu, tawuran terjadi karena anak-anak mendapat teladan yang kurang baik dari para pemimpin bangsa yang sibuk saling berebut kekuasaan dan saling menghujat. TV dan internet pun dengan bebas menyajikan berbagai aksi brutal yang membuat anak-anak tergoda untuk meniru. Nah, ketika kita melihat, memahami, dan menganalisa ya satu pendapat dan argumen dalam debat ini, maka ada beberapa hal yang dapat kita pilah, teman-teman. Yang pertama adalah kutipan di atas, pembicara menyampaikan pendapatnya bahwa tawuran antar pelajar terjadi tidak saja ya, berarti tidak saja karena karakter anak-anak yang cenderung brutal. Itu argumen pertama yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian ada argumen yang kedua juga ya, untuk menolak atau mendukung mosinya ya. Analisanya menjadi seperti ini. Lebih dari itu, tawuran terjadi karena anak-anak mendapat teladan yang kurang baik. Yang kedua, selain karakter anak yang brutal, yang kedua adalah mendapat teladan yang kurang baik dari pemimpin bangsa.
ya. Yang ketiga, TV dan internet menyajikan berbagai aksi brutal yang membuat anak-anak tergoda untuk meniru. Ya, jadi TV dan internet adalah biang keladi menurut pembicara ini. Nah, ini adalah cara menyusun pendapat disertai argumen, ya, sehingga menjadi satu dukungan atau penolakan terhadap mosi. Oke, ada tugas dan pembahasan. Ya, teman-teman disajikan 5 mosi. Ya, teman-teman harus melengkapi dengan argumen yang tepat, yang masuk akal, ya, yang kuat, sehingga mosi tersebut ya dapat didukung atau ditolak. Ya, tayangan sinetron berpengaruh buruk terhadap anak-anak yang menontonnya. Nah, ini ada satu mosi. Tentu kita terpecah ya menjadi pro dan kontra. Ya, di sini saya dapat memberikan contoh bahwa tayangan sinetron, terutama tayangan film ini, infotainment maupun talk show ini banyak yang mengandung dialog atau adegan yang mengandung unsur bullying, kekerasan, pelecehan seksual, tindak kekerasan, dan pornografi. Waktu penayangan ada pada waktu anak masih terjaga dan bisa menonton TV dengan bebas. Padahal orang tua tidak selalu bisa mendampingi anak-anaknya saat menonton televisi. Nah, ini tentunya yang menjawab ini merupakan pihak afirmasi atau setuju dengan tayangan sinetron berpengaruh buruk ya. Nah, teman-teman dapat berperan pada tim-tim yang lain untuk melengkapi pendapat ya dari mosi yang ditawarkan. Ya, 2, 3, 4, 5 silahkan dibaca, pahami, dan diisi ditentukan sendiri. Topik ketiga yaitu menyimpulkan hasil debat. Nah, teman-teman tahu tidak bahwa kapan sih peserta tim ini menyampaikan simpulan? Ya, tentu di akhir ya. Kalau secara gampang, simpulan itu ada di akhir atau di paling akhir begitu, paling belakang. Saat seluruh tim selesai menyampaikan pendapat dan argumen yang mendukung mosi atau saat diperintah oleh moderator. Nah, itu adalah saat atau waktu yang tepat untuk menyampaikan simpulan. Kemudian, simpulan yang baik ini mencerminkan esensi dari argumen terhadap mosi dan mengandung penegasan ulang. Ya, jadi simpulan ini isinya adalah esensi dari beberapa argumen yang telah disampaikan tadi. Nah, simpulan ini diperoleh dari pendapat dan argumen yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, jadi pola pikir yang terlihat atau yang digunakan yaitu pola pikir induktif, di mana gagasan utama itu ada di akhir atau di belakangan ya. Oke teman-teman, saat menyimpulkan hasil debat ada pola yang dapat kita ikuti agar mudah dalam menyimpulkan hasil debat. Ya, di dalam debat ada pola yang bernama generalisasi, analogi, dan sebab akibat. Pola generalisasi artinya adalah ditarik dari beberapa hal-hal khusus ini menjadi umum. Artinya data-data nanti berupa khusus, gagasan penjelasnya berupa khusus, dan umum merupakan gagasan penjelas atau pernyataan-pernyataan dan yang terakhir simpulan. Ada juga pola sebab akibat, yaitu sebab akan menjadi gagasan penjelas dan akibat akan menjadi gagasan utama. Nah, konsepnya sama dengan generalisasi. Yang berbeda adalah analogi. Analogi ini menggunakan pembanding 1 dan pembanding 2. Setelah pembanding 1 dan pembanding 2 disandingkan, maka yang terakhir tinggal disimpulkan. Oke teman-teman, untuk memudahkan bisa disimak di contoh berikut. Di sini ada cara penarikan kesimpulan dengan pola generalisasi, yaitu pernyataan khusus ya, ini ada 6. Ya, nanti silahkan disimak dan dipahami. Nah, ke-6 pernyataan khusus ini dapat disinonimkan sebagai kalimat penjelas. Ya, maka yang terakhir merupakan kalimat utama atau gagasan utama, yaitu berpola induktif. Nah, ini adalah simpulannya. Artinya, pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah sebuah data. Kemudian dari ke-6 data ini kesimpulannya apa? Nah, ini adalah pola generalisasi. Berikutnya adalah pola sebab akibat. Konsepnya sama. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini merupakan pola atau data berupa sebab. Sebab ya. Maka yang terakhir sentuhan akhirnya berupa induktif, yaitu akibatnya. Kalau analogi, maka memanfaatkan pembanding 1 dan pembanding 2. Artinya pembanding 2 di sini merupakan hal yang dibandingkan. Nah, pembanding 1, pembanding 2 ini ada satu kesamaan. Nah, satu kesamaan itulah yang dapat ditarik sebagai kesimpulan. Jadi pola dari ketiga
cara menarik kesimpulan ini adalah menggunakan pola induktif. Ya, teman-teman, ada tugas dan pembahasan ya. Di paragraf 1, 2, 3, 4, dan kelima, ini di tiap akhir paragraf ini belum diberikan satu kesimpulan ya. Maka teman-teman bertugas untuk memberikan kesimpulan di tiap-tiap paragrafnya. Ya, contohnya ada di nomor 1. Kita bisa merasa menderita atau merasa nyeri pada beberapa bagian tubuh apabila stamina tubuh kita rendah. Beberapa penyakit pun bisa muncul dengan kondisi tubuh yang lemah. Penyakit yang kita derita itu misalnya batuk, pilek, peradangan, atau iritasi, dan berbagai gejala penyakit yang lain. Jenis penyakit yang juga muncul dalam kondisi ini adalah penyakit peradangan pada mata. Maka, kalimat simpulan yang tepat adalah, jadi stamina tubuh yang rendah dapat memicu munculnya beberapa penyakit. Ya. Nah, simpulan yang dipasangkan pada paragraf 1 untuk melengkapi paragraf 1 ini merupakan cara penarikan kesimpulan berpola sebab akibat. Ya, jadi kedua, ketiga, keempat, kelima silahkan diisi sendiri. Di sini sudah ada satu contoh simpulannya dan cara penarikan kesimpulan. Ya, teman-teman tinggal melengkapi yang kosong saja. Oke ya. Kemudian untuk tugas kedua yaitu teman-teman akan membaca ulang pada teks debat yang bermosi bahasa Inggris sebagai alat yang penting di era globalisasi, maka buatlah simpulan ya. Jadi kesimpulannya apa untuk di tim afirmasi dan tim oposisi ya, itu nanti akan menentukan pola penarikan kesimpulan berpola apa nanti. Ya. Nah, untuk tugas kedua ini silahkan teman-teman diskusikan ya untuk menjawab tugas kedua. Baik teman-teman, berjumpa kembali di video berikutnya. Salam pemerhati pemaham, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.